Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraful Akbar, seorang mahasiswa Tadris Matematika IAIN Pontianak semester 4A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan 3 soal yang sudah kami kerjakan saat pertemuan UTS kemarin. Baiklah, di sini saya absen nomor 5, jadi saya akan mengerjakan soal nomor 15, yang dimana soalnya yaitu jika fx sama dengan x dikurang 2 pangkat 2 dikurang 4 dan gx sama dengan negatif fx, maka luas daerah yang dibatasi oleh kurva f dan g adalah titik-titik satuan luas. Baiklah, kita akan kerjakan. Baik, pertama kita akan mencari nilai fx sama dengan, di soal sudah tertera bahwa fx itu x dikurang 2 pangkat 2 dikurang 4. Fx sama dengan x dikurang 2 dikali x dikurang 2 dikurang 4. Jadi kenapa di sini x dikurang 2-nya ada 2? Karena di sini x dikurang 2 pangkatnya 2. Jadi fx sama dengan x dikali x, ya, hasilnya x kuadrat. Kemudian x dikali negatif 2 hasilnya negatif 2x. Kemudian ditambah dengan negatif 2 dikali x yaitu negatif 2x. Jadi negatif 2x ditambah negatif 2x sama dengan negatif 4x. Kemudian negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4. Kemudian kita turunkan ini yaitu negatif 4. Jadi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 fx, karena positif 4 dikurang 4 hasilnya 0. Kemudian kita cari nilai gx. Di dalam soal dikatakan bahwa gx itu sama dengan negatif fx. Jadi di sini gx sama dengan negatif fx. Kemudian gx sama dengan negatif. Kita masukkan nilai fx-nya yaitu x kuadrat dikurang 4x. Jadi gx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x. Jadi gx sama dengan 4x kurang x kuadrat. Oke, baik, kita akan mencari batas fx sama dengan 0. Untuk nilai fx-nya yaitu x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. X dikali x negatif 4 sama dengan 0. Jadi untuk batas bawahnya yaitu x sama dengan 0. Kemudian untuk batas atasnya yaitu x kurang 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 4. Jadi untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Kemudian kita cari luas daerah. Luas daerah sama dengan, jadi sini integral batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Kemudian gx dikurang fx dx. Kenapa di sini dx? Karena variabel yang ada di sini yaitu x. Kalau misal variabelnya y, maka di sini dy. Kemudian integral 0 sampai 4. Kita masukkan nilai gx-nya yaitu 4x dikurang x kuadrat dikurang nilai fx-nya yaitu x kuadrat dikurang 4x. Dx dengan integral 0 sampai 4x dikurang x kuadrat negatif dikali x kuadrat, jadi negatif x kuadrat. Kemudian negatif dikali negatif 4x, maka hasilnya positif, jadi 4x.
dx. Kemudian kita jumlahkan yang negatif x pangkat 2 terlebih dahulu. Jadi integral 0 sampai 4 yaitu jadi negatif 2x kuadrat ditambah 8x dx. Kemudian di sini kita integralkan jadi negatif 2/3 x pangkat 3 ditambah 8/2 x pangkat 2. Batasnya, batas bawahnya 4, batas atasnya 4. Batas bawahnya 0, batas atasnya 4. Kemudian kita substitusikan, kita masukkan batasnya ke hitungan ini. Jadi negatif 2/3 untuk batas atasnya yaitu 4 pangkat 3 ditambah 8/2 itu batas atasnya 4 kedua. Kemudian dikurang karena batas bawahnya adalah 0, maka jika disubstitusikan hasilnya pasti bakalan 0. Jadi kita lanjut. 4 dipangkatkan 3 jadi 64, dimana kita tulis negatif 2/3 kali 64 ditambah 8/2 kali 16. Jadi sama dengan negatif 128/3. Kemudian di sini 16 dibagi 2 hasilnya 8, 8 kali 8 64 tambah 64. Kemudian sama dengan di sini kita samakan penyebutnya menjadi negatif 128 ditambah 64 dikali 3 jadinya hasil 192/3. Jadi sama dengan negatif 128 ditambah 192, maka hasilnya adalah 64/3. Maka jika kita jadikan pecahan campuran akan menjadi 21 1/3 satuan luas. Oke, jadi ini adalah hasil hitungan untuk nomor 15, dimana jawaban ini yaitu 21 1/3 satuan luas B. Baiklah, di sini tugas yang kedua, dimana tugasnya itu ialah soal yang paling sulit, dimana kita merasakan kesulitan. Nah, di sini saya mengambil soal yang nomor 29 dengan soal daerah D dibatasi oleh grafik fungsi Y sama dengan 1/akar X, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 4, dan sumbu X. Jika garis X sama dengan C memotong daerah D, sehingga daerah D1 dan D2 yang luasnya sama, maka C sama dengan, jadi jawaban kita tulis dulu yang diketahui, yaitu Y sama dengan 1/akar X. Jika kita jadikan nilai X, maka X negatif X pangkat negatif setengah. Kemudian kita masukkan yang diketahui dari soal tadi, X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Kemudian di sini kita cari luas daerah D, dimana yaitu kita tulis luas daerah D sama dengan integral batas bawahnya 1 yaitu ini X sama dengan 1, kemudian batas atasnya 4 karena X sama dengan 4. Jadi integral 1 sampai 4 X pangkat negatif setengah dx.
Kemudian ini kita integralkan menjadi 2 akar X dengan batas 1 sampai 4. Jadi kita substitusikan jadi 2 akar 4 untuk batas atasnya dikurang 2 akar 1 untuk batas bawahnya. Jadi 2 dikali akar 4. Akar dari 4 yaitu 2 kali 2 dikurang 2 akar dari 1 yaitu 1. Maka 2 dikali 1 jadi 2 kali 2 4 dikurang 2 dikali 1 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Setelah itu baru kita mencari luas daerah D1 yaitu luas daerah D1 sama dengan dimana integral 1 sampai C. Kenapa di sini saya masukkan sampai C? Karena yang kita cari adalah nilai C. Yang disebutkan dalam soal bahwa garis X sama dengan C, maka C sama dengan, yaitu berarti kita mencari nilai C. Kemudian di sini X negatif 1/2 dx. Kemudian sama dengan integral 1 sampai C X pangkat negatif 1/2 dx sama dengan 1. Saya masukkan 1 di sini karena nilai X di sini yaitu 1. Jadi sama dengan jika X pangkat negatif setengah kita integralkan maka akan menjadi 2 akar X dengan batas 1 sampai C sama dengan 1. Nah, di sini kita substitusikan 2 akar X dengan batas bawah C dan batas bawah adalah 1 dan batas atas adalah C. Jadi 2 akar C dikurang 2 akar 1 sama dengan 1. 2 akar C dikurang 2 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 2 akar C kurang 2 sama dengan 1. Nah, di sini kita pindahkan negatif 2-nya untuk pindahkan luas biar bersatu dengan angka 1. Maka 2 akar C sama dengan 1 ditambah 2. 2 akar C sama dengan 3. Sini akar C sama dengan 3/2. Jadi untuk mencari nilai C, jadi di sini C sama dengan 3/2 pangkat 2. Di C sama dengan 9/4. C sama dengan 21/4. Jadi untuk soal nomor 29 untuk nilai C-nya yaitu 21/4. Baiklah, selanjutnya tugas ketiga, di mana tugas ketiga itu yaitu pilih soal dari 1 sampai 10. Di sini saya akan mengambil soal nomor 10. Di mana soalnya yaitu nilai integral P sampai 3 dalam kurung 3x kuadrat ditambah dengan negatif 2x ditambah 2 dx sama dengan 40. Maka nilai dari setengah P adalah C titik. Nah, di sini akan kita jawab. Baiklah. Yang kita ketahui itu nilai integral P sampai 3x kuadrat tambah negatif 2x tambah 2.
kemudian dx nya sama dengan 40. Yang ditanyanya setengah P. Oke. Selanjutnya di sini kita akan langsung saja mulai menghitung, di mana integral P sampai 3x kuadrat. Di sini diketahui ditambah negatif 2, jadi langsung saja kita kalikan, jadi negatif 2x ditambah 2 dx sama dengan 40. Kemudian ini akan kita integralkan dan akan menjadi x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 2x dengan batas bawahnya P, batas atasnya 3 sama dengan 40. Kemudian kita substitusikan. Jadi di sini 3, jadi 3 ke 3 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3 dikurang dengan, sekarang kita substitusikan batas bawah yaitu P. Jadi P ke 3 dikurang P kuadrat ditambah 2 dikali P sama dengan 40. Nah, di sini 3 pangkat 3 yaitu hasilnya adalah 27 dikurang 3 pangkat 2 yaitu 9, jadi 27 dikurang 9 hasilnya adalah 18. 18 ditambah 2 kali 3 adalah 6, jadi 18 tambah 6 hasilnya adalah 24. Nah, dikurang P3 dikurang P pangkat 2 ditambah 2P sama dengan 40. Sini ada tanda negatif, jadi kita langsung kalikan saja. Di 24 dikurang P pangkat 3 ditambah P kuadrat dikurang 2P sama dengan 40. Di sini kita pindahkan 24, kita gabungkan dengan 40. Jadi negatif P3 P pangkat 3 ditambah P pangkat 2 dikurang 2P sama dengan 40 dikurang 24. Agar P-nya P pangkat 3 ini menjadi positif, maka akan kita kalikan dengan negatif 1. Kalikan. Jadi akan menghasilkan P pangkat 3 dikurang P pangkat 2 dikurang ditambah 2P sama dengan negatif 40 ditambah 24. Jadi P3 dikurang P2 ditambah 2P sama dengan negatif 16. Kemudian P3 dikurang P2 ditambah 2P. Jadi negatif 16 ini kita satukan dengan P. Jadi di awalnya negatif, maka akan menjadi positif 16 sama dengan 0. Kemudian kita pecahkan, yang penghasilannya akan sama dengan P3, yaitu P ditambah 2 kemudian P kuadrat dikurang 3P ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita artikan P tambah 2 sama dengan 0, P sama dengan negatif 2, atau P kuadrat dikurang 3P ditambah 8 sama dengan 0.
Nah, di sini untuk perhitungan P kuadrat dikurang 3P ditambah 8 sama dengan 0 itu tidak bisa diselesaikan. Mau kita buat pecahan kita pecahkan seperti ini, P kuadrat kurang 3P ditambah 8 kita tidak akan bisa menemukan hasilnya. Jadi kita lanjut kepada penghitungan P ini saja, yaitu P ditambah 2 sama dengan 0, P sama dengan negatif 2. Jadi P yang kita ketahui nilai P adalah negatif 2. Jadi bisa kita ketahui nilai dari setengah P adalah, jadi di sini P-nya adalah negatif 2. Jadi kalau misalnya setengah P, maka akan menjadi setengah dikali negatif 2. Jadi setengah P tersebut sama dengan negatif 1. Mungkin itu saja perhitungan nomor 10. Dan inilah ketiga perhitungan kalkulus integral terkait UTS, pertemuan UTS yang kemarin. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.